museum 10 November. 10 November. Ya. Dah, Assalamualaikum, Chris. sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Husnul Fit. Saya Dr. Ando Husnul Fit. Kali ini saya bersama Dempet, BD Dempet, Museum dempet. November dengan Mbak Isna. Adik Isna dengan Gaza. Dengan Gaza ya. Saya datang ke sini dalam rangka mencari bahan dalam rangka peliputan di museum Museum. Saya persilakan ini menjelaskan. Oke, yang pertama itu di museum ini itu memiliki 4 zona. Yang pertama itu zona kemerdekaan, yang kedua itu setelah kemerdekaan, yang ketiga itu di lantai atas itu tentang foto asli dari Mas November dan juga beberapa klien senjata. Yang terakhir itu tentang sejarah Rumah Sakit Simpang serta sejarah konstruksinya monumen Tugu Pahlawan. Oke, bisa dilihatkan di sini itu tentang zona kemerdekaan. Kita itu merdeka tahun kita itu merdeka 17 Agustus 1945. Kemudian dibacakanlah proklamasi di Jakarta oleh Pak Soekarno. Karena kalau kita masih pada zaman penjajahan Jepang, maka Jepang itu memiliki badan sensor. Kemudian para jurnalis itu mengambil teks proklamasi itu menggunakan sadi Morse, kemudian diterjemahkan dalam bahasa Jawa dan juga Madura. Kenapa kalau kita menggunakan bahasa Jawa sama Madura? Karena waktu itu Jepang itu bisa bahasa Indonesia, makanya kita menerjemahkannya dalam bahasa Jawa dan juga Madura. Selanjutnya itu Pak Soekarno itu mengatakan bahwa negara itu disebut merdeka karena kita itu memiliki 2 unsur penting. Yang pertama itu mata uang dan juga badan keamanan. Kemudian Surabaya itu menyetujui bahwa kita itu harus membentuk badan keamanan. Kemudian Surabaya membentuk 3 badan keamanan. Yang pertama itu Polisi Istimewa, yang kedua itu Komite Nasional Indonesia, yang terakhir itu adalah Barisan Keamanan Rakyat. Seperti yang kita tahu, Polisi Istimewa itu sekarang berubah menjadi BRIMOB, dan Komite Nasional Indonesia itu berubah menjadi Polri, dan Barisan Keamanan Rakyat itu berubah menjadi TNI kalau sekarang. Dan kita itu membentuk badan keamanan ini step by step, satu-satu dari tanggal 21 Agustus, 22 dan juga 23 Agustus. Ya, ini pembentukan kekuatan pada tanggal 21 Agustus itu dibentuklah Polisi Istimewa. Dan kemudian tanggal 22 Agustus pada sidang PTKI di Jakarta itu dibentuklah Komite Nasional Indonesia. Dan yang terakhir pada tanggal 23 Agustus 1945 di Jakarta itu dibentuklah Barisan Keamanan Rakyat. Seperti yang bisa Bapak lihat di ruangan meeting itu ada uniform atau seragam dari polisi special police dan juga Barisan Keamanan Rakyat. Sudah. Mungkin ke yang kedua itu tentang pasca kemerdekaan. Kita itu merdeka pada 17 Agustus 1945. Tapi pada tanggal 19 September 1945 Belanda itu mengibarkan benderanya itu di sekitar hotel di atas Hotel Yamato. Kalau sekarang tuh Hotel Yamato itu berubah menjadi Hotel Majapahit di Jalan Tunjungan gitu. Ketika arek-arek Surabaya melihat bendera Belanda itu, mereka tuh marah. Mereka nggak suka gitu. Kita tuh udah merdeka, kenapa mereka harus mengibarkan bendera Belanda lagi? Kemudian mereka arek Surabaya membawa tangga ke atas untuk naik ke atas untuk merobek bendera biru. Yang selanjutnya penelitiannya buat markas Kempetai itu sekitar tanggal 1 Oktober yang diadu oleh DPR itu dikomando oleh Abdul Wahab, Masjid Pasopati dan Simado Kecil. Itu kalau kalian tahu markas Kempetai sekarang itu berada di sini, Museum 10 November gitu. Dan tanggal 25 Oktober itu tentara sekutu di Surabaya itu datang dari Pulau Nyamkan, datang dari Pulau Nyamkan dan berhenti di Tanjung Perak, kalau nggak salah gitu. Mungkin selanjutnya ini itu tentang fatwa jihad. Ya, pemirsa ini adalah
foto dari Kiai Hasyim Asy'ari dan resolusi jihad. Dan ini saya telah menerbitkan buku resolusi jihad dan perjuangan para dirjen. Dan saya senang sekali bahwa di museum ini sudah dipasang tentang Kiai Hasyim Asy'ari dan resolusi jihad. Jadi dengan demikian saya menulis buku ini sudah bermanfaat. Ya. Ya, silakan. Ya. Mungkin yang selanjutnya Bapak di Iya. sebelah sini. Terus ini. Ya, ini tuh tentang pidatonya Bung Tomo. Kalau ini dalam bahasa Inggris, kalau ini dalam bahasa Indonesia mungkin kita bisa mendengarkan. Ini real quotes yang dari Bung Tomo. Oh, Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, ini asli. Iya, asli Bapak. kita semuanya telah mengetahui Di NRI. bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita Tapi semua. ini biar nyala ya. Oh iya. Kita Ini diwajibkan tentang pertempuran 3 hari. untuk dalam waktu yang kita tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita remuk dari tangannya tentara Jepang. Orang Jawa aja bahwa Cina Mereka itu telah tidak minta apa ras Cina supaya itu tidak kita ikut perang. datang pada mereka Setiap itu jembatan merah. dengan melangkah tangan. Bukankah Mereka ada telah minta misi cakra yang supaya biasa kita dari semua yang datang pada bilang mereka biar itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. ya ini ya. Saudara-saudara, Oh iya. Ya. di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, Pertempuran kita 3 hari. sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berhati pemuda-pemuda yang berhati informasi, Kalau sekarang tuh gedung Bekasi kayak gini. Sama Kota Tua Surabaya. Iya. Ini juga kedatangan sini. Meninggal. pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung. Sebenarnya harusnya yang beruncing itu para santri sih. Bang santri itu adalah ciptaan dari presiden. Di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan Iya, Bang Bang beruncing. Jadi jurnal ketiga ini apa tentang apa? Zona ketiga tentang koleksi senjata dan juga foto arsiri ketika pertempuran 10 November. Bapak bisa lihat beberapa Koleksi. Nah itu area Surabaya itu mengambil semuanya dari markas Kempentine. Oh, iya. Ya, dari tentara Jepang di sini ada 2 tipe senjata, dari Inggris dan juga ke Jepang. Oh, iya. Ini sebenarnya senjatanya. Tipe apa? Tipe Inggris dan Jepang. Di sini. Pesawat ini pesawat Oh, gitu. iya, kenapa kalau dinamai pesawat nyamuk karena suara pesawatnya tuh seperti nyamuk gitu. Jadi untuk menimbulkan suara itu itu pakai pesawat gitu disegarkan. Oh, ini. Ya, jadi ini adalah pentingnya AWS Malabi lebih tinggi daripada Malabi. Oh, iya. Ya, Di sini. itu juga hotel Orange yang apa namanya? Merobek. Hotel Yamato. Nah, kalau sekarang jadi Hotel Majapahit. Terus ini. Ini tipe senjata yang dari Jepang. Lebih besar ketimbang Dari senjata Jepang. Indonesia. Itu juga dari Jepang. Saya pernah mengangkat ini cukup berat. Terus Kalau yang ini Bapak ini lebih berat kayak tapi karena
berat. Ini senjata. Iya Pak, senjata. Asli Bapak, bukan replika. Oh iya, asli. Iya, asli om. Mungkin Bapak mau melihat saya memperagakannya? Oh iya, silakan. Boleh Bapak. Pemirsa, ini ada guide dari Museum Tugu Pahlawan Surabaya. Tapi tenang aja, karena ada peluru isinya. Bismillah. Siap? Wes, langsung. Iya. Ya, saya kira cukup. Terima kasih. Ini Di sini juga gambaran senjata waktu itu bahwa yang memegang senjata itu sekitar 3 orang. Yang pertama itu mengarahkan kanan kiri, yang kedua yang menembak, yang ketiga itu memasukkan peluru. Gitu. Itu selanjutnya. terus ini apa? Senjata Saya kita. sama juga Pak, tempat senjata. Ini peta, ini masukin ke ruang diorama. Kalau ini apa ini? Ini lebih ke gambar Bapak. Terus Oh, gambar. ukuran dari jembatan merah. Jembatan Seperti merah. ini gambarannya. Terus ini. Oh, ini dapur umum. Oh, ini dapur umum. Iya, dibuat oleh Tiga Montir. Pemirsa, ini adalah dapur umum yang ini sangat bagus. Terus kemana lagi? Ke diorama sendiri. Nah, diorama ini isinya beberapa miniatur. Kalau yang seperti ini tuh miniaturnya Pulau Nyaman. Oh iya. Ekspedisi Pulau Nyaman dari Inggris datang lewat Pulau Nyaman. Iya. Nah, kemudian ini ada miniatur tentang Pak Soekarno itu berundingan dengan Hawthorne. Hawthorne itu pemimpinnya AWS skala lebih tinggi lagi kebenaran Iya. dibanding AWS skala. Iya. Ini mereka melakukan perundingan di gedung gubernur. Gubernur. Iya, Oh. gedung gubernur di depan. Gubernur. Iya. Kalau ini peristiwa tentang sebelum demonya arek-arek Surabaya ketika kalah ultimatum. Nah, yang sebelah itu, nah itu penyerbuan di kantor pos Kebon Rojo. Iya. Iya. Oh ini penyerbuan kantor pos Kebon Rojo. Ini Bapak. Ini dulunya kerajaan Surabaya, Kasutuan. Oh, Terus kemana lagi? kita ke bawah Bapak. Ke bawah. Ke zona terakhir. Iya. Matikan dulu. Kasih Bapak. Kartu 10 pemuda. Oh gitu. Di mana itu Bapak? Beri aku 1000 orang tua, saya akan menjadi sumber darahnya. Beri aku 10 dari saya akan diberitakan di mana. Itu representasi dari statementnya Pak Soekarno, 10 pemuda. Oh iya. Nah, ini adalah sejarahnya simpang rumah sakit Hari Simpang. Bukan saya simpang yang sekarang jadi Delta Plaza. Iya, Delta Nah, Plaza Surabaya. Ini rumah sakit tertua di Surabaya, dibangun pada tahun 1808. Itu dibangun oleh Dendels. Dendels. Pak Dendels, ya. atas perintah Dendels ya, berarti rumah sakit ini dibangun oleh Dendels. Dendels itu sebenarnya dari Perancis. Waktu itu Belanda dikuasai oleh Nabi Perancis. Ini apa? Rumah sakit Iya, yang rumah sakitnya Bapak. Pada zaman dulu rumah sakitnya berbentuk seperti ini. kemudian ini Selanjutnya ini juga gambar-gambar perawat. perawatnya. Ya, zaman dulu kalau yang ini itu tentang Dr. Sutomo. Sutomo. Iya, Dr. Sutomo yang mengambil jurusan penyakit kulit dan juga kelamin. Terus ini Ya, ini juga Dr. Sutomo, dan ketika Dr. Sutomo ya apa bersama dengan teman-temannya yang mengambil spesialis penyakit kulit dan tahun segitu. Yang selanjutnya ini adalah replika dari markas Kentucky. seperti yang di sini dulu. Iya, dulunya seperti ini. Dan kemudian ini petanya. Ini peta tentang masyarakat Surabaya itu mengatakan bahwa berpikir bahwa di Surabaya sudah ada aman, dokter kita keluar, dan mereka keluar dari Surabaya. Tapi waktu itu mereka tidak membawa surat-surat. Akhirnya ketika kembali surat-surat mereka diambil. Dan ini adalah replika dari rumah sakit Simpang. Iya, Simpang Potedo. Jadi ketika dulu itu kita tidak ada lahan kosong, ketika para korban meninggal, mereka pun juga dikuburnya pun di sini. Apa ini? Di mana ini? Rumah sakit Simpang sekarang di Delta Plaza. Oh iya, dulu jauh-jauh di sini. Iya, dikubur di sini juga. Banyak yang meninggal, Bu. Tapi sekarang kan nggak ada kan? Iya, tidak ada. Hilang ya? Iya, hilang. Berarti bagus kan. Tapi apa dipindah ke makam pahlawan sana? Kalau itu kurang tahu sih. Ya. Tapi saya memang dengar banyak pejuang yang dikubur di sini. Iya. Ini rumah sakit apa? Rumah
sakit simpang. Yang jadi mana? Di mana? Delta Plaza. Oh, Delta Plaza. Iya, di dekatnya museum kapal selam. Berarti saya ada di sini. Terus ini tentang sejarahnya konstruksi Tugu Pahlawan. Desain awal itu seperti ini Bapak. Desain awal, kemudian tidak di-ACC oleh Pak Soekarno. Iya. Hanya Pak Soekarno tuh mengambil paku dan dia membalikkan paku, akhirnya bentuknya seperti paku terbalik. Iya. Gitu. Nah itu juga susunan panitianya dan desain dari Tugu Pahlawan ini didesain oleh Pak Suratmoko. Ya, sudah Suratmoko, gitu. Dan ini juga ada harga berapa total semua biaya dari pembangunan Tugu Pahlawan dan kemudian bagaimana ARS Surabaya itu menutupi lah kekurangan itu dengan cara menjual undian gitu. Oh, iya. Oh, anu apa? Dari undian. Iya, Apa judi bukan? bukan Ya, bukan undian. bukan itu mereka tuh menjual kupon Undian. gitu Oh, loh, menjual Pak. kupon. Harganya 10 Rp per lembarnya. Jadi mau menjual kupon per bukan dari uang judi. Jadi halal. Ya. Terus Ya selesai Bapak. pemirsa yang saya hormati, ini saya sudah diberi penjelasan dengan guide Museum Tugu Pahlawan. Saya adalah seorang sarjana sejarah 1, S2 sarjana pendidikan Islam, tapi mempelajari mata kuliah sejarah terbanyak. Kemudian saya sendiri pendiri penerbit Menara Madinah, di mana penerbit Menara Madinah menerbitkan buku perjuangan nasional bangsa kita. Sebagai rasa ucapan terima kasih, saya akan memberikan buku kepada 5 guide. Mari kita bisa banyak buku. Buku kepada adik siapa namanya? Nah, Bapak. Isna ya. Iya. Ini buku tentang apa? Resolusi jihad. Perjuangan para kiai. Bung Tomo. Ini resolusi jihad. Ini apa ini? Ya ini miniaturnya loh Pak. Rapat kerja pembuatan Pancasila. Iya. Ini rapat pembuatan fatwa jihad. Ini buku saya kasihkan. Saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih ya. Tetap di sini. Terus Mas ini sebagai akan saya kasih buku tentang ini Terima kasih Bapak. perjuangan. Terus siapa? Iya. Leo. Di sini tak kasih buku ini. Terima kasih. Terus juga ini yang mendampingi saya kasih buku ini. Ini perjuangan. Terus kasihkan ini. Ya, sebagai yang menyuntik saya di museum, ini sebagai kenang-kenangan saya selaku direktur utama penerbit Menara Madinah Buku yang beralamat di Surabaya, dan selaku pemimpin redaksi menaramadinah.com dan pemilik channel Husnul Fit, memberikan sebagai ucapan terima kasih atas pemberiannya. Dan foto di depan Kiai Haji Hasyim Asy'ari selaku pencetus revolusi jihad ini, saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan UPDP di sini dan pemerintah karena telah bersedia menangguhkan resolusi jihad ini. Berarti bahwa perjuangan para kiai telah diakui oleh pemerintah, dan saya sendiri menerbitkan buku ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila urut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya yang saya hormati, saya pemilik channel Husnul Fit, pemimpin redaksi menaramadinah.com, pemilik percetakan Menara Madinah Buku, dan penerbit Menara Madinah Buku. Saya berjabat tangan dengan GT Museum Sepuluh sebagai rasa terima kasih telah memberikan penjelasan sebaik-baiknya. Mbak yang lain, Isna, terima kasih. Kemudian Mbak Yudi, terima kasih. Mbak Mas Farhan. Farhan, Mas Gaza
Terus terima kasih pemirsa, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.